Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam Changlang Mountain Range di dalam istana tersembunyi tempat Raja Qihu tinggal. Banyak pelayan secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran mereka. Beberapa dari mereka berbaring di tanah, dan beberapa bersandar di dinding. Ketika mereka bangun, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera bangun. Karena aturan di dalam istana sangat ketat, dan mereka sebenarnya berbaring di tanah tidur. Menurut aturan istana, tindakan seperti itu bisa dihukum mati. Mereka semua merasa ngeri dan gelisah. Arai istana sudah hilang. Semua arai hilang. Para pelayan dan pelayan segera menemukan perubahan. Arai kuat yang awalnya ada di seberang istana tiba-tiba menghilang. Bahkan susunan pelindung yang terletak di pinggiran luar istana juga lenyap. Apa yang terjadi? Mengapa semua arai hilang? Aku bertanggung jawab untuk mengendalikan arai pemantauan, tetapi pelat arai telah menghilang. Banyak pelayan merasa aneh. Mereka bahkan mendiskusikan di antara mereka sendiri dengan lembut. Sebelumnya, aku tiba-tiba tertidur lelap. Ketika aku bangun, aku melihat beberapa orang lain sedang tidur juga. Petik 2. Kamu juga tidur? Aku juga melakukannya. Petik 2. Ketika mereka terus berbicara melalui transmisi suara, mereka menemukan awalnya bahwa belum lama ini, mereka semua benar-benar masuk ke dalam tidur nyenyak. Terutama karena alam mereka terlalu rendah sehingga mereka tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah memasuki dunia ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh istana. Tuan istana ini, Raja Qihu, telah meninggal. Kamu semua bebas dari sekarang. Sebuah suara dingin bergema di aula, menyebabkan para pelayan menatap kosong sebelum berubah menjadi sukacita. Mereka jelas bahwa jika tuan mereka masih hidup, mustahil baginya untuk tidak bereaksi terhadap suara misterius dan kuat ini yang bergema di seluruh istana. Kita bebas. Para penjaga yang berada di garis luar mulai mencoba terbang lebih jauh dari istana. Di masa lalu, mereka tidak bisa melarikan diri karena keberadaan arai. Tapi sekarang, mereka tidak terhalang sama sekali saat mereka terbang keluar. Hahaha. Kita bebas pergi. Kita bisa pergi sekarang. Petik 2. Akhirnya, kita akhirnya bebas. Semua pelayan dan pelayan di dalam istana merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Beberapa bahkan berlutut dan menangis keras-keras. Karena sejak mereka ditangkap di sini, beberapa juta tahun terakhir adalah mimpi buruk bagi mereka. Sejak mereka ditangkap, mereka harus melayani Raja Qihu dengan hati-hati dan hikmat. Raja Qihu selalu hidup dalam pengasingan dan tidak pergi keluar untuk membunuh dan melahap yang lain. Jadi, saat dia tidak bisa menahan rasa gatal di mulutnya, dia hanya akan menelan seorang pelayan. Hari-hari mereka dihabiskan dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat harapan apapun, mereka hanya melihat ketika kawan-kawan mereka sesekali dilahap. Kekuatan mengerikan Raja Qihu menghalangi para pelayan ini untuk berpikir untuk memberontak. Mereka hanya bisa bertahan dalam penderitaan, berharap bahwa orang sial berikutnya yang akan dimakan bukanlah dia. Bagaimanapun, Raja Qihu membutuhkan banyak bawahan yang melayaninya, dan mustahil baginya untuk melahap semua orang. Terima kasih banyak, senior. Terima kasih banyak, senior karena telah menyelamatkan kita. Banyak pelayan tidak bisa tidak berteriak. Bantuan ini adalah sesuatu yang aku akan ingat untuk selamanya. Beberapa bahkan memutuskan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Mereka takut ditangkap lagi. Di atas lapisan cloud di kejauhan, Sui Ying melirik istana itu. Dia melihat berapa banyak pelayan dan pelayan yang terbang ke segala arah dan tidak bisa menahan tawa. Perasaan menyelamatkan orang lain cukup indah. Hatiku sebagai dunia. Banyak penggarap kuno dan kuat telah mencapai ranah jantung ini. Mereka menyebutnya, My Heart as the World juga, meskipun mereka memahami berbagai jenis dunia jantung. Misalnya, Master Suci, hatiku sebagai dunia. Dia memperlakukan semua kehidupan sebagai anjing. Banyak makhluk tunduk padanya dan rela mati untuknya. Tatapannya, dianggap sebagai kemuliaan terbesar bagi bawahan ini. Bahkan raksasa primal chaos dan dewa kosmos harus tunduk padanya, kepatuhan dari inti jiwa mereka. Atau penyihir leluhur, hatiku sebagai dunia. Jantung dunianya melampaui segalanya, dan dia mengendalikan operasi dunia suci kuno yang primitif dan operasi kekacauan primal batal. Dia berusaha melampaui segudang keberadaan, dan di jalannya ini, semuanya adalah alatnya. Itulah sebabnya dia membedah dan meneliti banyak sekali keberadaan. Semua yang bisa dia gunakan akan digunakan, dan pada akhirnya, dia menginjak jalan dao miliknya sendiri. Adapun Forefather Tian Yu, Jade Light Master, Void Primogenitor, dan lainnya, hati mereka berbelas kasih.
Sistem garis keturunan Voidwalker yang diberikan Void Primogenitor turun memiliki persyaratan yang lebih keras pada kepribadian pembudidaya. Sui Ying mirip. Sebenarnya, dari 5 dunia suci besar, dunia suci kuno dan dunia bunda leluhur milik dua agama besar, Tuan Suci dan Ibu Leluhur sangat mirip. Hanya guru suci yang jauh lebih kuat. Leluhur dunia dan penyihir leluhur dunia suci kuno Myriad sangat mirip. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mereka secara pasif akan memandang ketika orang lain mati. Dan Seven Star Oceanic Secret World dan Eastern Unicorn Secret World memperhatikan kehidupan makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk melindungi yang lemah dan lemah, memungkinkan mereka untuk tumbuh. Mereka yang berani membantai secara ceroboh akan dibunuh oleh para ahli mereka. Dengan demikian, penguasa kota Luo juga berdiri di sisi kedua dunia suci ini. Dia dengan susah payah menyempurnakan 6 pagoda bintang dan memberikannya ke 6 dasar suci yang agung. Secara alami, leluhur tulang tidak memiliki hati yang welas asih ini. Kepribadian hati leluhur tulang sedikit lebih istimewa di Seven Star Oceanic Secret World dan Eastern Unicorn Secret World. Secara alami, ia menderita pengucilan. Leluhur tulang tidak benar-benar terlalu mau bergantung pada dunia suci Unicorn Timur, tetapi sangat disayangkan bahwa dia terlalu lemah. Dia bahkan peringkat di bagian bawah di antara tingkat ketiga keberadaan alam akhir. Leluhur dunia dan penyihir leluhur dari Myriad Ancient Secret World benar-benar meremehkannya. Hanya Tuan Kota Luo yang bersedia menerimanya sebagai bentuk penghormatan kepada Yuan, yang memungkinkannya untuk tetap berada di dunia suci Unicorn Timur. Di pantai, Sui Ying duduk bersila di sana. Dia saat ini berpegangan pada cermin batu. Cermin batu ini sebenarnya sangat misterius. Sui Ying tidak berpikir bahwa ia akan dapat menuai panen besar-besaran setelah menyingkirkan Raja Qihu. Ini sepertinya sepotong cermin dari batu kuno. Lebih jauh, refleksi manusia di dalamnya sangat kabur. Meskipun demikian, keanehannya telah menakuti Sui Ying begitu dia memegangnya. Dia bahkan meninggalkan Changlang Mountain Range ke pantai yang jauh untuk mulai memeriksa item ini secara menyeluruh. Di cermin batu, banyak pola padat dan berwarna-warni muncul. Di sebelah kiri, desainnya membentuk bentuk bunga yang cerah. Di sebelah kanan, desainnya telah membentuk bendera perang. Setelah itu, kedua foto ini secara bertahap bercampur di tengah permukaan cermin batu, membentuk bunga hitam yang jahat. Ini benar-benar misterius. Sui Ying menunduk. Semakin dia meneliti objek itu, semakin dia tertarik padanya. Bunga berwarna-warni itu, setelah berevolusi berkali-kali sesuai dengan ranahnya saat ini, Vermilion Nigma Inheritance, akhirnya membentuk komposisi yang sepenuhnya pada tingkat mendalam dari ranah Primal Chaos. Bendera perang itu, ketika berevolusi sesuai dengan pemahamannya tentang warisan naga kekaisaran, juga telah mencapai tingkat Primal Chaos. Proses deduksi ini sebenarnya merupakan proses bertahap. Ini memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik. Dan di tengah ketika keduanya bercampur, itu adalah perpaduan dua warisan kultivasi kuno, menggabungkan dua warisan berbeda menjadi satu entitas yang lebih kuat. Aku telah mengolah dua warisan kultivasi kuno ini. Itu bisa membimbing aku bersama menumbuhkan dua warisan ini dan untuk menggabungkan mereka dengan sempurna juga. Warisan dan bantuan dalam penyatuan mereka, petik 1. Tapi sepertinya itu hanya memandu teknik budidaya kuno. Sui Ying menemukan itu. Dia saat ini telah mengembangkan 3 sistem besar. Sistem hukum dan misteri yang mendalam, sistem Voidwalker dan sistem kultivasi kuno. Dan cermin batu misterius ini hanya membimbing dan menyimpulkan teknik dalam sistem budidaya kuno. Untungnya, aku memilih dua warisan kultivasi kuno yang saat ini ditargetkan pada Dao of Mirage dan Dao of Slaughter. Pemahaman bertahap aku tentang dua teknik kultivasi kuno ini juga akan mendukung dalam pemahaman aku tentang kedua Tao. Sui Ying adalah seorang ahli yang dekat dengan kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7, dan dia sudah memiliki pengetahuan yang sedikit jelas tentang apa yang dicakup oleh wilayah Primal Chaos. Saat ini, dengan cermin batu secara bertahap membimbingnya lebih dalam. Itu seperti lampu jalan yang menerangi jalan setapak. Dengan dukungan besar ini, perjalanan aku menuju alam Primal Chaos akan jauh lebih mudah. Sui Ying menyeringai. Secara alami, itu hanya pada Dao of Mirage. Dia bahkan belum menyentuh batas ranah Primal Chaos di Dao of Slaughter. Bahkan jika dia melihat bagaimana cermin batu membimbingnya, Sui Ying masih harus menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya. Cermin batu mungkin misterius, tetapi itu hanya membimbing pembudidaya. Jika pembudidaya tidak memiliki fondasi yang luas, tidak mungkin baginya untuk melakukan terobosan juga. Bahkan membimbing aku sudah merupakan efek ajaib.
Bahkan ada beberapa teknik kultivasi kuno yang tidak lengkap yang aku simpulkan menggunakan panduan dari cermin batu, yang memungkinkan aku untuk membuat teknik yang sama sekali baru. Pikir Sui Ying, mengapa aku tidak pernah mendengar sebelum harta yang begitu misterius? Dan mengapa itu tidak setenar itu? Tapi Sui Ying salah. Cermin batu sebenarnya ada dalam segala macam penampilan di masa lalu. Itu mendarat di tangan banyak pembudidaya kuno dan telah menyebabkan darah turun hujan. Saat itu menjadi terlalu terkenal atau jika itu telah tinggal di tangan seorang pembudidaya kuno terlalu lama, leluhur dunia akan melepaskan teknik-teknik tertentu sehingga cermin batu menghilang. Dan setelah itu akan mendarat di tangan beberapa penggarap kuno lainnya. Saat cermin batu diturunkan, banyak warisan penanaman kuno telah diciptakan karenanya. Banyak ahli benar-benar berinteraksi dengan cermin batu, lebih dari setengah petani kuno Primal Chaos di Myriad Ancient Secret World benar-benar menggunakannya sebelumnya. Relatif, Primal Chaos penggarap kuno di luar Myriad Ancient Secret World yang mendapatkannya relatif lebih sedikit, sekitar 10%. Meski begitu, laju propagasi untuk cermin batu ini cukup mengerikan. Tidak peduli apa, karena kesempatan ini telah tiba di tangan aku harus menggunakannya dengan benar untuk meningkatkan kekuatan aku. Akan lebih baik jika aku bisa melangkah ke ranah Primal Chaos dalam satu gerakan sekaligus. Sui Ying menanti-nantikan hari ia bisa masuk ke ranah Primal Chaos karena tubuh dan jiwanya akan mengalami transformasi. Kekuatannya saat ini mungkin sebanding dengan beberapa ahli Primal Chaos yang lebih lemah, tapi dia masih kekurangan dalam banyak aspek. Misalnya, jiwa para ahli Primal Chaos jauh lebih kuat dari miliknya. Mereka dapat dengan mudah mengirim inkarnasi mereka ke dunia suci lainnya meskipun menempatkan tubuh sejati mereka di dunia lain. Sui Ying adalah pakar persatuan. Inkarnasinya tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh dari tubuh aslinya. Begitu mencapai jarak tertentu, tekadnya tidak akan lagi mampu mempertahankan inkarnasi, menyebabkannya menghilang. Seseorang dapat dengan mudah melihat perbedaan dari jarak yang dapat dikirimi inkarnasinya. Seperti iblis leluhur, tubuh sejatinya berada di kuil surga Void besar. Tetapi pada waktu itu ketika Sui Ying menyerang basis agama suci kuno, iblis leluhur dapat secara langsung mengirim inkarnasinya setelah transmisi suara tunggal. Ini praktis 10-20% jarak rentang dunia suci. Pakar persatuan tidak bisa mengirim inkarnasi mereka sejauh ini bahkan jika mereka lebih kuat. Mereka bahkan tidak dapat melakukannya pada jarak 100 juta dari jarak ini. Itulah perbedaan kualitatif, transformasi jiwa, dan perubahan tubuh. Itulah yang sangat dinanti Sui Ying. Berjalan di Myriad Ancient Secret World, melihat sebuah lembah besar dan gelap yang membentang melintasi triliunan kilometer, melangkah melintasi banyak danau besar, berjalan melintasi dengan tubuhnya yang berdaging melewati Flamegat Mountain. Ada segala macam tempat unik di sini. Sui Ying akan mengamati bagaimana hukum operasi telah menunjukkan dirinya di alam sebelum mengalami bimbingan oleh cermin batu. Ranah Sui Ying secara bertahap semakin dalam. Dia sudah menyederhanakan pedang kelima apokaliptik dan memupuk Imperial Dragon Inheritance. Selain bimbingan oleh cermin batu, Sui Ying pertama kali menerobos dalam Dao of Slaughter dan akhirnya memahami pedang ke-6 apokaliptik. Tentu saja, dia sudah memahami Sky Punishment Edge. Dengan demikian, mempelajari pedang ke-6 apokaliptik tidak meningkatkan kekuatannya sama sekali. Hanya kekuatan tempur dekatnya yang berlipat ganda. Dia meningkatkan Imperial Dragon Inheritance ke tingkat yang cocok dengan Vermilion Nigma Inheritance, yang memungkinkan tubuh Sui Ying menjadi lebih kuat. Skala pada tubuhnya memiliki pertahanan yang kuat, dan telapak tangannya sangat kuat. Aku menutupi kelemahanku. Sui Ying menghargai teknik kultivasi kuno ini. Dia tidak cemas. Pedang ke-6 apokaliptik akhirnya akan datang, dan menerobos secara alami mudah baginya. Hanya melangkah ke ranah Primal Chaos akan jauh lebih sulit baginya, tapi dia telah menyentuh batas-batas ranah Primal Chaos di Dao of Mirage dan Dao of Slaughter, di mana dia telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman di Dao of Mirage. Dalam padang pasir luas di dunia suci kuno Myriad, ada sebuah oasis yang dipenuhi dengan kehidupan yang semarak. Di oasis, ada suku yang berkembang di sana dengan jumlah penduduk sekitar beberapa ratus ribu. Ada anak-anak yang lemah di antara mereka yang transenden ketika mereka dilahirkan. Tetapi di bawah tekanan hukum dunia suci, mereka tidak bisa berlari cepat. Pada saat yang sama, mereka praktis merupakan bentuk kehidupan terlemah di dunia suci, dan harus bergantung pada suku untuk bertahan hidup. Mungkin saja seorang pakar ultra kuat muncul di antara mereka di masa depan, tetapi untuk sekarang, anak-anak ini memerlukan perlindungan suku. Di dalam suku, ada juga prajurit yang kuat.
Pemimpin suku yang terkuat bahkan adalah pakar Void God Unity. Dia telah dengan susah payah membangun susunan yang berbeda untuk memungkinkan suku itu bertahan sampai sekarang. Hua! Sebuah kapal merah tua muncul di atas suku dari kekosongan. Banyak tokoh segera terbang keluar dari kapal. Hampir semuanya mengenakan jubah hitam. Hanya komandan yang adalah lelaki tua kurus yang mengenakan gaun merah tua. Matanya sedikit terbakar api dingin. Mereka yang menatapnya akan merasakan hawa dingin di lubuk hati mereka. Mulai bergerak, cepat. Pria tua berjubah merah itu memerintahkan dengan dingin. Iya, kelompok bawahan berjubah hitam ini semua berada di ranah persatuan. Mereka praktis melintas pada saat yang sama sebelum mendarat di tempat yang berbeda dari suku itu. Mereka semua mengeluarkan sepotong jimat hitam, dan untuk sesaat, 12 jimat hitam ini diaktifkan pada saat yang sama. Hong gelombang arai yang menakutkan digantikan oleh 12 keping jimat, menyebabkan awan hitam terbentuk di atas suku. Ketika awan gelap menutupi seluruh langit, itu membuat orang-orang suku merasa tidak nyaman. Ibu, apa yang terjadi? Seorang anak sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di pelukan ibunya. Ibunya adalah dewa dunia, namun dia juga gugup dan gelisah ketika dia menatap awan gelap yang terbentuk di langit. Tenang anak. Tidak ada yang akan terjadi. Pemimpin suku pasti akan melindungi kita. Petik 2. Namun demikian, tuan suku yang seperti dewa perlindungan bagi seluruh suku juga merasa tidak nyaman. Dia sudah mengendalikan barisan seluruh suku untuk menghadapi penjajah yang masuk, tetapi pihak lain bergerak terlalu cepat. Hampir sesaat berikutnya ketika awan gelap ini terbentuk. Aku ingin tahu siapa senior ini. Jika ada yang bisa kita lakukan, kita pasti tidak akan berani untuk tidak menaati senior ini. Ketua suku mengumumkan dengan keras. Suaranya melintasi arai dan ditransmisikan ke dunia luar. Aku ingin kalian semua mati. Tidak bisakah kamu tidak menaatinya? Suara dingin bergema di dunia. Ketua suku tertegun. Orang-orang suku yang tak terhitung jumlahnya merasakan hati mereka juga gemetar. Sekelompok semut. Suara dingin itu dipenuhi dengan penghinaan. Hong. Awan gelap bergulir di langit tiba-tiba turun. Arai di dalam suku itu adalah lelucon. Awan gelap ini dengan mudah melewati arai seperti ilusi, menyelimuti seluruh suku. Itu menginvasi ke dalam tubuh setiap orang, termasuk satu-satunya pakar bidang persatuan. Kita tidak bisa bergerak. Kenapa kita tidak bisa bergerak? Semua orang di dalam suku menemukan titik ini. Energi di dalam tubuh mereka telah disegel. Bahkan pergerakan tubuh mereka terpengaruh. Meskipun mereka masih bisa mendengar dengan telinga dan melihat dengan mata atau bergerak dengan mulut, tubuh mereka tetap tidak bergerak. Setelah itu, awan gelap yang bergulir menghilang sepenuhnya. 12 pria berjubah hitam berkumpul bersama dan berkata dengan hormat kepada pria tua berjubah merah itu, "Tuan, semua orang telah ditangkap hidup-hidup." Ekspresi kurus dan kerangka pria tua berjubah merah itu melihat ke bawah. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Angka yang kami tangkap kali ini sudah cukup. Master Istana membutuhkan 300.000 percobaan hidup. Kamu semua harus mulai memilihnya sesuai dengan permintaan Palace Master. Adapun yang tersisa, kunci mereka dan berikan kepada aku. Aku berharap bahwa beberapa badan eksperimental yang tersisa akan cukup untuk membantu aku mengembangkan teknik rahasia aku." Petik 2. Tuan pasti akan berhasil. Pak, mengapa tidak membiarkan aku menangkap lebih banyak badan eksperimen yang masih hidup? Lebih banyak lebih baik. Seorang lelaki berjubah hitam sedang mencoba untuk bercanda pada tuan mereka. Pria tua berjubah merah tua itu menatapnya sebelum menyeringai. Meskipun senyumnya menakutkan, pertama-tama aku akan membawa semua makhluk eksperimental suku ini kembali. Kamu membawa 2 orang lain untuk menangkap lebih banyak. Petik 2. Ya. Ketika mereka berdiskusi, mereka tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, mereka berbicara dengan suara mereka dengan keras. Semua orang di dalam suku itu mungkin tidak bisa bergerak, tetapi ada beberapa ahli Dewa Void dengan kemampuan pendengaran yang sangat baik. Mereka dapat dengan jelas mendengarkan diskusi, menyebabkan semua ekspresi mereka berubah saat mereka mendengar badan percobaan. Itu adalah penanaman Hex, dan yang jahat. Mereka berencana untuk menangkap kami dan menggunakan kami untuk semua jenis percobaan jahat. Para ahli dalam suku itu ketakutan. Mereka lebih suka dibunuh daripada digunakan sebagai tubuh untuk percobaan dalam budidaya Hex jahat. Penanaman Hex meneliti banyak sekali keberadaan, dan secara alami, mereka juga akan mempelajari tubuh dan jiwa. Dari mana para pembudidaya jahat bahkan mungkin memperlakukan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya sebagai bahan percobaan. Kita ditakdirkan. Suku itu dikutuk.
Para ahli dalam suku yang bisa mendengarkan apa yang diskusi merasa ketakutan dan putus asa. Mereka membenci kenyataan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa ada kesenjangan dalam kekuatan, mencegah mereka bahkan memenuhi syarat dalam memperjuangkan hidup mereka. Heks budidaya? Suara dingin terdengar. Seorang remaja berjubah putih muncul. Ekspresinya dipenuhi amarah. Dia memandang semua orang suku yang telah terkena teknik rahasia dan orang-orang berjubah hitam dan pria berjubah merah terkemuka di langit. Kamu siapa? Mata dingin pria berjubah merah itu menatap Sue Ying. Dia dengan dingin menyebutkan. Siapa Master Palace kamu? Aku ingin tahu heks kultivator mana yang begitu menyeramkan. Kata Sue Ying. Dia memiliki kesan yang baik tentang budidaya heks karena istrinya mengolahnya, dan bahkan gurunya Blood God Emperor mengolahnya. Pria tua berjubah merah itu terkekeh setelah melihatnya, sepertinya kita telah bertemu seseorang yang ingin menyelamatkan yang lemah. Karena itu masalahnya, mari tangkap dia dan tawarkan dia ke Palace Master. Badan eksperimen ranah persatuan tidak buruk. Petik 2. Iya. Kedua-belas pria berjubah hitam itu langsung mengakui perintah itu. Hong. Sue Ying melepaskan domain play triple diagram miliknya. Riak-riak itu dengan cepat menyerbu tubuh para lelaki berjubah hitam. Laki-laki berjubah hitam ini dianggap sebagai pesuruh kelas terendah dan hanya pada kekuatan Star Pagoda tingkat pertama atau kedua. Mereka kuat hanya setelah mengandalkan jimat yang diberikan oleh Master Istana. Orang tua berjubah merah itu mungkin seorang ahli, tapi dia hanya kekuatan Star Pagoda tingkat ketiga. Di bawah belitan untayan tipis, semuanya dibatasi. Ekspresi pria berjubah merah itu bergeser secara signifikan. Dia berusaha berjuang, tetapi tidak bisa keluar. Sue Ying dengan dingin menatapnya. 12 pria berjubah hitam dan pria berjubah merah itu terjerat. Pria berjubah merah itu bahkan meraung, kamu telah membawa bencana bagimu. Apakah kamu tahu siapa yang tersinggung? Ah, bencana. Sue Ying dengan tenang menyaksikan. Dia dekat dengan kekuatan Star Pagoda tingkat ketujuh. Bahkan jika keberadaan yang mengerikan seperti Primal Chaos Hall Master atau Black Emperor bertindak, mengandalkan harta yang diberikan oleh nenek moyang Tian Yu senilai beberapa ribu origin World Rocks akan memberinya kemampuan untuk bertahan selama 1 atau 2 saat. Pada saat itu, dia sudah lama melarikan diri menggunakan teleportasi jarak ultra panjangnya. Adapun mereka yang tidak setingkat Kaisar Hitam, dia bahkan tidak perlu khawatir. Sue Ying tidak percaya bahwa pihak lain adalah Dewa Kosmos. Karena hanya ada 2 di seluruh dunia suci kuno Myriad, leluhur penyihir dan leluhur dunia. Kamu mencari kematian. Pria berjubah merah itu menjadi lebih marah. Dia meraung, cepat dan lepaskan kami. Aku sudah melaporkan ke Master Istana. Ketika dia ada di sini, akan terlambat bahkan jika kamu menyesal. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.